Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang objek dan permasalahan biologi, bagian yang ketiga dari ruang lingkup biologi. Objek biologi itu sendiri adalah yang pertama, adanya tumbuhan, ada hewan, semua itu kita sebut dengan makhluk hidup. Berdasarkan objek biologi dapat dibedakan atas botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tumbuhan. Yang kedua, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang ketiga, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak contohnya yaitu kayak bakteri, amuba, itu semua makhluk yang tidak tampak atau disebut dengan makhluk halusnya biologi. Oke. Berikut ini ada beberapa perbedaan karakteristik dari objek biologi yang ada. Dapat dilihat di dalam tabel berikut yang terdiri dari kingdom, animalia, plantae, fungi, protista, monera, dan lainnya. Itu ada beberapa ciri-ciri karakteristik dari masing-masing kingdom dan contoh makhluk hidupnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, ekosistem, bioma, dan biosfer. Dapat kita lihat satu persatu sebagai berikut ini, yaitu tingkatan yang pertama, atom, yaitu bagian terkecil untuk menyusun molekul yang ada di dalam tubuh suatu makhluk hidup, yang selalu di dalam tubuh makhluk hidup selalu mengandung atom karbonnya yang disimbolkan dengan C, hidrogen atau H, dan oksigen yang disimbolkan dengan O. Sekelompok atom tersebut akan tersusun menjadi molekul-molekul organik, misalnya adanya karbohidrat, adanya vitamin, yang lain dan sebagainya. Tingkatan organisasi yang kedua yaitu tingkatan molekul, merupakan bagian yang menyusun komponen-komponen penting pada makhluk hidup. Molekul yang umum adalah hidrat, protein, lemak, asam nukleat. Contoh interaksi antar atom menjadi makhluk hidup adalah virus. Virus tersusun atas molekul protein dan asam nukleat. Tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya yaitu tingkatan sel, adalah merupakan suatu unit fungsional terkecil dari bagian makhluk hidup, yang mana dia suatu unit yang memiliki fungsi yang saling ketergantungan yang berkait antara satu dan yang lainnya. Contohnya makhluk hidup yang memiliki satu unit sel disebut dengan uniseluler. Salah satu contoh makhluk hidup uniseluler adalah bakteri, ganggang, alga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, makhluk hidup yang memiliki sel banyak atau lebih dari satu sel disebut dengan multiseluler. Contohnya tumbuhan, hewan. Oke, tingkat organisasi kehidupan yang keempat yaitu tingkatan jaringan, yang merupakan kumpulan sel-sel yang bentuknya sama untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Contoh jaringan pada hewan yaitu jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan saraf. Contoh jaringan pada tumbuhan adalah jaringan epidermis atau yang disebut dengan jaringan pelindung. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut. Organ tersusun atas beberapa jaringan yang berbeda yang membentuk suatu kesatuan yang memiliki fungsi masing-masing serta akan membentuk suatu sistem untuk menjalankan fungsinya. Contohnya adalah organ hati, organ paru-paru, mata, ginjal, dan sebagainya. Dan selanjutnya, yang tingkatan organisasi adalah tingkatan individu, adalah gabungan antara sistem organ yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat melakukan proses metabolisme di dalam tubuh. Contohnya tumbuhan dan hewan.
Tingkat organisasi kehidupan yang keenam adalah tingkat populasi. Sekelompok individu sejenis yang saling melakukan interaksi. Contohnya, populasi badak Jawa yang ada di ujung kulon, ataupun populasi budidaya ikan mas yang dilakukan oleh para pembudidaya. Selanjutnya adalah tingkatan komunitas, yang merupakan interaksi antar populasi di wilayah tertentu. Interaksi tersebut menciptakan hubungan timbal balik. Tingkatan komunitas yang terdapat di sawah. Di sana ada interaksi yang terjadi antara kata dengan tumbuhan padi dengan tikus ataupun ular sebagainya. Itu akan ada interaksi yang timbal balik. Ataupun contoh lainnya, suatu komunitas yang ada di dalam kolam. Ada berbagai jenis ikan yang diletakkan di dalam satu kolam. Dia akan melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yaitu tingkat ekosistem, adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup atau yang disebut dengan biotik dan lingkungannya, atau yang disebut dengan abiotik, yang membentuk keseimbangan alam atau homeostasis. Contohnya ekosistem air tawar, ekosistem daratan, maupun ekosistem air laut. Tingkatan yang selanjutnya adalah tingkatan bioma. Bioma terbentuk adanya sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal pada lingkungan geografis tertentu. Contohnya kawasan hutan tropis, padang rumput, dan padang pasir. Tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir yaitu tingkatan biosfer, yaitu terbentuk karena gabungan dari beberapa bioma. Salah satu contohnya suatu negara, misalnya negara Indonesia, negara Afrika, yang lain dan sebagainya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk bab pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya.